kali sehingga dikasih pisau ini Pak Bu, pisau ini, keris ini dihempas ibu ini ke dalam keris ini, jadi wafatlah ibu ini. Nauzubillahi min zalik. Saya melihat ibu perempuan ditikam bunuh, kerisnya dalam keadaan tegak dan ibunya dihantam dalam keris ini dalam posisi tegak ini. Nauzubillah. Jadi wahai amal, dosa apakah yang dia lakukan sewaktu dia hidup di atas dunia? Anak ini, amal saya menjawab, anak ini adalah anak durhaka, sehingga kacang lupa kulitnya. Ibunya pikun, dia suruh keluar, ibunya tidak dipelihara, sehingga ibunya berjalan-jalan sepanjang jalan tak tahu karuan, ibunya tidak dipeliharanya, sehingga dia takut menanggung malu, ibunya dibunuh. Astagfirullahalazim. Udah 7, 3 tadi apa? Bahkan dalam Al-Quran sebanyak-banyak yang kita jumpa 10 orang yang akan disiksa. Jadi saya ini tidak menampak, saya ini tidak melihat 10 orang, cuma saya lihat 7 orang. 3 ini apa? Subhanallah, saya tidak tahu. Jadi tiba-tiba saya berjalan malam segelap-gelapnya. Bahkan dalam Al-Quran ini ada, saya melewati malam yang segelap-gelapnya. Nauzubillahi min zalik. Malam itu Pak, gelap betul. Bahkan saya sudah tidak mengenali orang yang membawa, malaikat yang memegang saya ini, malaikat di kanan saya, di kiri saya sudah tidak kenal. Roh saya sendiri, saya sudah tidak kenal. Bahkan amal saya sendiri, saya sudah tidak kenal. Karena apa? Malam itu gelapnya pekat, legam. Tiba-tiba saya melangkah 3 tapak. Apakah yang terjadi? Saya mendengar suara manusia berzikir. Apakah zikir itu? Zikir itu berbunyi Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya mendengar suara orang berzikir. Lalu amal saya membisik di telinga saya, tangkaplah cepat. Amal saya bilang kayak gitu. Jadi saya tidak menangkap suara yang saya dengar, entah kemana-mana. Orang pun saya tidak bisa melihat. Waktu itu saya diam aja. Tiba-tiba di leher saya ada yang mengalungi seperti rantai. Apakah itu? Rupanya waktu saya buka tasbih. Rupanya leher yang mengalungi leher saya adalah tasbih Pak. Saya kira tasbih itu bernilai 99 butir. Wahai amal, mungkin Allah menyuruh saya sepanjang perjalanan saya, Allah suruh saya berzikir. Sepanjang jalan itu Pak, saya berzikir. Jadi Ustadz Arifin Ilham berzikir, dia nangis-nangis. Saya tak sempat berzikir nangis-nangis. Saya berzikir dah luwes. Ngapa saya cakap berzikir luwes? Saya berzikir tak belagu lagi. 7 setelah itu saya melangkah 7 langkah. 7 langkah nih Pak, saya perkirakan sampai di sana, waktu saya di dunia nih, saya perkirakan 10 jam baru sampai ke 7 langkah ini. Apakah yang terjadi Pak? Di 7 langkah kaki saya melangkah ini, saya pas di kaki kanan saya melihat 1 buah tepak sirih. Tapi dia bukan tepak sirih, bentuknya kayak tepak sirih. Kalau kita di dunia, biasanya orang pesta itu ada tepak sirih itu sih. Kalau di dunia ini Pak, tepak sirih ini isinya pinang belah 2, sirih, gambih, kapur ya Pak ya, tidak salah saya. Jadi di situ tepak sirih itu, isi dalam tepak sirih itu cahaya. Dalam cahaya ini menerangi tempias-tempias luar. Apakah itu? Saya ambil tepak itu, saya membaca. Saya bisa membaca lantaran dalam tepak sirih ini ada cahaya dan menerangi
tempias-tempias tepi-tepinya saya. Saya membaca dan saya melihat apakah di belah kanan saya, di depan saya melihat baca tulisan Arab. Apakah itu? Bacanya Husnul Khotimah. Bacanya Husnul Khotimah. Bukan Husnul Hatimah ya, tapi bacanya Husnul Khotimah, tulisan Arab. Di belakangnya apakah itu? Saya di belakangnya melihat satu buah gambar Ka'bah. Tiba-tiba ruh saya ini dengan amal saya ini ketawa serentak saking kan suka dan menyebut terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Itulah yang saya sebut waktu ruh saya tiba-tiba dengan keadaan suka, husnul khotimah yang saya dapat, saya ambil dan saya mainkan, jatuhnya berbentuk butiran berlian yang bersinar-sinar. Subhanallah, saya melihat itu sukanya saya. Tiba-tiba husnul khotimah ini, cahaya ini, saking kan suka saya ini, saya ambil cahaya ini, satu gempal cahaya ini, saya sapu ke muka kanan saya dan saya usapkan seluruh muka saya dengan alasan saya saking suka. Tiba-tiba apakah yang terjadi? Malam segelap gulita itu seterang-terangnya, bahkan saya kenal sama orang di kiri kanan saya dan saya nampak ruh diri saya dan saya melihat amal saya. Baru saya melihat. Setelah itu 10 hari perjalanan saya perkirakan waktu dunia, memang betul waktu ruh saya perjalanan saya ini 10 hari baru sampai, dan di 10 hari ini saya baru mendengar suara orang azan. Saya tak akan tunjuk azannya gimana, cuma nadanya orang azan, bunyi nadanya kayak gini. Allah, kayaknya azan tuh azan Mekah ya Pak ya. Saya tak pernah sampai Mekah, bahkan nanya orang balik haji pun saya tak pernah cerita Mekah nih, saya tak pernah minta cerita sama orang Mekah nih gimana, haji nih gimana, saya tak pernah tahu. Saya dengar itu, wahai amal, saya bilang wahai amal, saya mau sholat, roh ini bisa sholat. Saya sholat, saya bertayamum. Apabila saya sholat, kedua orang malaikat ini melepas tangan saya. Saya sholat seperti manusia sholat di dunia. Setelah saya sholat, saya berhijrah. Kemanakah saya berhijrah? 10 hari lagi saya baru nyampe tempat berhijrah saya ini. Saya melihat Masjid Nabawi. Saya melihat Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu ada makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak jauh dari itu, memang nggak jauh jaraknya, ada makam lagi 3 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. 1 Abu Bakar, 2 Utsman, 3 Umar. Bahkan dia ada 4 sahabat Nabi tadi. 1 lagi di mana? 1 lagi Ali. Ali makamnya di mana? Ali makamnya di Arab. Setelah itu saya sudah melihat 3 makam para sahabat Nabi, dan saya melihat makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan di pagar-pagar besi. Saya melihat di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada tulisan Arab, tapi saya tak tahu bacanya apa.